Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Saskia Rafat dari channel YouTube aku Saskia Rafat Nisa dan episode My Diary 2. Kali ini saya akan maksudku tutorial tips 2 ya. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana untuk memilih pakaian untuk jalan-jalan yang benar. Jadi gini, kita kalau jalan-jalan kita sudah biasakan setiap baju nih. Seperti pengalaman aku tadi hari Selasa saya memilih baju yang tepat untuk pergi ke ITC dengan berupa baju tangan panjang dan rok. Yaitu kalau tradisi setiap orang memiliki beda keyakinan itu pasti gaya bajunya pasti berbeda-beda. Nah, tapi bagi saya sebagai seorang muslim ada beberapa cara untuk memilih baju yang baik dan benar dan tepat untuk pergi jalan-jalan. Baju pergi yang tepat ya. Yang pertama adalah tentukan kerudungnya. Jadi bagi kalian yang beragama Islam, tentukan kerudung yang tepat untuk jalan-jalan kalau misalnya jaraknya pendek ataupun jaraknya panjang. Kalau mau jaraknya pendek, kalian bisa menggunakan bergo yang harus kalau perlu banyakin bergo supaya bisa menghemat pakaian yang harus dicuci untuk kerudung Paris. Dan kerudung Paris itu juga harus dihemat supaya bergonya bisa tetap dipakai kapanpun. Jadi pilih kerudung Paris yang benar dan warna ciri-cirinya harus dengan warna yang halus, luntur dan juga tidak membuat pada saat kita gunakan penditi itu tidak mudah tidak mudah terlepas. Kemudian yang kedua tentang pakaian atas. Pakaian atas untuk orang muslim, nah ini misalnya nih, pakaian muslim tuh yang benar adalah panjang, boleh bebas asalkan tanpa harus dengan ketangan panjang, jangan pendek. Kalau misalnya ketangan pendek, jangan lupa juga menggunakan mangset, ya, supaya kita tahu nggak, karena tangan dan kaki itu kan semua aurat. Jadi kapan disentuh oleh orang yang berbeda jenis kelamin yang sangat tidak baik jika kita disentuh, karena itu bukan muhrim, ya. Karena kalau tangan, misalnya kalian punya tank top, kalian jangan lupa juga pakai mangset ya. Karena kalau mangset itu hanya bisa menutupi menutupi aurat ya, apalagi ketika mau sholat. Kemudian yang ketiga bagian bawah. Bagian bawah tuh pakaian untuk yang baik itu jalan-jalan adalah tutup juga, yaitu berupa celana panjang atau rok. Atau kalian bisa boleh menggunakan rok ya. Ciri khas celana panjang tuh juga tidak boleh terlalu ketat, tidak boleh sempit. Terus apalagi ketika lagi head nih, kita kan jadi susah buka celana untuk menggantinya. Makanya pakai celana panjangnya atau yang tidak perlu terlalu ketat, tidak perlu terlalu tebal, besar dan sebagainya. Sama ini, bila perlu kalian jangan pakai legging ya. Leggingnya bukan legging yang menutupi kaki, tapi legging yang menutupi sebagian besar yang tidak sebagai kecuali tapak kaki. Boleh warna bebas atau kalian bisa pakai celana pendek ya. Pakai celana pendek sebagai dalamannya agar bisa lebih gampang ya. Untuk kalau ketika membuka celana legging kalau mau karena kan ataupun mengganti softtek saat haid ya. Dia kembali istilahnya. Dan kalau perlu kalian bisa menggunakan celana panjang dan legging kedua-duanya supaya bisa lebih menjadi lebih tebal dingin, kita untuk melindungi kaki kita dari dingin. Dan kemudian untuk roknya, rok ciri khasnya tuh boleh rok jeans, rok bebas, asalkan roknya tidak boleh terlalu bikin kalau kita jalan ada yang jatuh. Karena kenapa? Karena kan kalau tanah itu kan kotor, jadi rok kita tuh bisa mudah kotor kalau kita tidak hati-hati dalam menginjak bagian tepi roknya nih. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang keempat adalah sepatu. Kalian bisa boleh menggunakan sepatu atau kalau kalian berkelana kalian bisa menggunakan sendal. Bokal kaki lihatnya juga aura, jadi boleh pakai kaos kaki yang bukan untuk sekolah ataupun kaos kaki yang ini yang penghangat ya. Atau kalian tidak perlu lagi pakai kaos kaki kan juga tidak masalah, asalkan boleh pakai sendal ya. Sendalnya ciri khasnya tidak boleh terbuka-buka, tidak boleh terlalu berlubang-lubang dan sebagainya. Begitu juga dengan sepatu. Dan yang terakhir adalah cara pakaian yang tepat adalah ini. Kalian bisa bebas menggunakan perhiasan. Atas perhiasan tidak boleh terlalu berlebihan, itu sangat tidak baik. Cukup jam tangan dan gelang saja supaya kita tidak perlu memamerkan kecantikan orang lain. Cukup biasa aja, memudi biasa saja ya. Sebenarnya jadi setiap orang muslim itu berpakaian bisa bebas asalkan untuk sopan. Tapi bagi berbeda keyakinan, misalnya kalian beragama Nasrani juga boleh menggunakan pakaian yang bebas, asalkan syarat-syaratnya juga tidak boleh terlalu buka udelnya ataupun terlalu kelihatan dadanya. Apalagi kalau bagian bawahnya itu bagi orang yang beragama Nasrani itu tidak boleh terlalu terlalu pendek, apalagi sampai menutupi bagian atas paha. Kalian boleh menggunakan
celana panjang atau celana pendek, asalkan celana pendeknya harus menutupi sebagian lutut ya, sebagian lutut supaya tertutup. Karena kan kalau orang Nasrani itu kan juga harus diajarkan, ya berbeda kaki diajarkan untuk berpakaian sopan, asalkan tidak menutupi umbar orang lain ya. Nah, ini bisa buat kita lebih percaya diri asal untuk mengikuti adat dan norma orang lain yang berpakaian. Karena kan kita kalau sebagai orang muslim itu harus betul-betul memahami kenapa orang Nasrani bisa berpakaian tertutup seperti itu dengan saya berbeda, karena ini sudah tradisi agama mereka masing-masing. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, share, dan juga subscribe serta follow sosial media aku di bawah ini dan tekan info. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.